Henshin! Gak cuman Shinobi aja, tapi di pengumuman Gits Extra kita juga akan dihadirkan dengan satu film lainnya yang berjudul Gits Extra Kamen Rider Punk Jack. Berbeda dengan Tycoon yang bertemu Shinobi, yang kalau kita lihat memang lebih ke fan service, terutama untuk memuaskan hasrat para bocil Shinobi ini ya. Setelah Anda telah dan lihat soal Punk Jack ini eksekusinya bakalan lebih serius dan semoga semakin bisa memperlengkapi beberapa misteri cerita soal Kamen Rider Gits, bahkan mengisi plot hole-nya dengan baik jika memang ada. Seperti yang kita tahu, Kamen Rider Punk Jack ini lumayan banyak fansnya ya di awal-awal cerita Gits. Sayang sekali ya harus tersingkirkan secara kasar nih ya dengan adanya adegan labu meledak di episode 16 Kamen Rider Gits ya. Jadi episode yang jadi penutup saga pertama Kamen Rider Gits. Bahkan aktornya nggak muncul sama sekali di episode itu, jadi cuma dimunculkan dalam bentuk ridernya. Jadi udah Henshin aja ya. Dimana sebelumnya Punk Jack seperti sudah banyak dan berhasil nih mendapatkan hati para fans saat dia itu berniat bekerja sama dengan si Aceng ya. Ketika mereka itu saling tukar info. Tapi apa daya, itu juga jadi penampilan terakhir Hareruya Win juga ya. Di spin-off kali ini tentunya akan menghadirkan kembalinya sang aktor bernama Tsubasa Sakiyama sebagai Win Hareruya aka Kamen Rider Punk Jack. Dan ceritanya nih yang bikin menarik, dimana kita akan diceritakan tentang Hareruya Win yang akhirnya itu menjadi salah satu staff dari Desire Grand Prix. Lalu debut jadi Punk Jack pertama kali sampai menggunakan beat form juga. Banyak karakter penting juga yang akan hadir di spin-off ini. Jadi tentunya anggota-anggota DGP yang lainnya seperti kayak Sumuri, Niram, bahkan Girori juga. Teasernya juga sudah keluar dengan durasi 15 detik ya. Langsung aja kita breakdown dan sekalian kita explore lagi bahasan kita jadi lebih luas lagi soal ini. Bakalan banyak teori dan spekulasi menarik juga pastinya soal ini. Jadi sekali lagi ini kategorinya serius nih ya. Jadi disimak terus guys. Berbicara soal timeline, sepertinya ini terjadi di salah satu kompetisi Desire Grand Prix di awal-awal ceritanya Gits. Kita lihat ada Girori yang masih menjabat sebagai Game Master pada waktu itu dan juga Sumuri sebagai navigatornya. Semua itu masih di periode normal-normalnya lah bisa dibilang ya. Terlihat Girori sebagai Game Master seperti sedang memberikan briefing nih kepada para staff Desire Grand Prix ya. Udah kelihatan banget ya itu ya, pada pakai topi hitam dengan logo DGP dan juga jaket hitam juga dengan logo DGP juga di bagian belakang atau di bagian punggungnya dan ada tulisan staff. Siapa saja dari kalian yang merindukan kehadiran Girori di sini? Ana sih enggak ya. Jadi salah satu karakter yang agak kacrut di Gits dan jadi kekurangan yang paling terlihat ya di awal cerita Gits. Menurut Ana ya, subjektif ini sih. Apakah kepicikan DGP bahkan sudah mulai tercium dan terlihat dan terwakilkan oleh Girori di spin-off satu ini? Jadi kita nantikan saja ya. Nah, bagian ini nih yang menarik banget menurut Ana ya. Jadi ada beberapa staff DGP yang sedang melihat seorang kayak ilmuwan atau saintis gitu yang sedang mengobservasi player DGP yang sudah babak belur. Playernya ini apakah dia itu baru saja terkena game over atau mission failed? Nah, pokoknya terlihat ya di situ dia itu babak belur ya dan mengenakan seragam DGP. Jadi ada suatu kegelapan di balik layar cara kerja DGP yang diperlihatkan di sini dan langsung dipertunjukkan kepada para staff-staffnya di sini. Coba kalau kalian punya teori menarik nih ya soal ini, silahkan kalian di komen ya soal bagian ini nih. Siapa tahu ada teori lain selain jasad para player yang berpindah ke Jama Garden dan dijadikan pupuk untuk pertumbuhan para Jamato. Ternyata ada saintisnya juga di sini ya, atau ilmuannya di antara para anggota DGP atau tepatnya di balik layarnya ya. Dan mereka itu tasnya itu ngapain sih detailnya? Itu yang kita pertanyakan. Menyambung dengan yang tadi, terlihat dari paras wajahnya si Hareruya Win yang cukup terkejut ya pastinya melihat bagian ini. Makanya ini yang bikin kita itu bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya ya? Karena ini juga menceritakan awal-awal Hareruya Win itu bergabung ke bagian staff di Desire Grand Prix ya. Jadi wajar dia itu memperlihatkan ekspresi terkejut seperti ini. Jadi bagi kalian pastinya udah pada tahu ya asal-usulnya gimana ya. Karena sempat diceritain juga di Gits, Hareruya Win itu bisa join ke DGP itu karena kakeknya. Karena kakeknya kalau nggak salah itu jadi salah satu sponsor atau investor ya ke si DGP ini teman-teman ya. Jadi cukup besar juga ini. Dan melanjutkan juga teman-teman sesuai dengan sinopsis di mana menceritakan Hareruya Win yang baru bergabung. Yang Anda lihat sih sepertinya sih bakalan ada pelatihan gitu buat para staffnya untuk bisa membela diri atau bisa bela diri lah ya. Dimana Hareruya Win hanya mengenakan kaos polos berwarna putih sedang bertarung melawan salah satu staff veteran DGP. Nggak usah kaget ada bagian ini karena sutradara aksi dari spin-off ini yaitu Bapak Koichi Sakamoto.
Jadi bakalan dimaksimalkan banget untuk bagian actionnya, terutama sebelum berubah ya, untuk bagian human formnya ya. Jadi di luar Hareruya Win, bagian ini juga menarik. Terlihat ada Azuma Michinaga juga yang akan hadir di spin-off satu ini. Nih, ini dari yang Anda tangkapnya. Melihat dari outfitnya, sepertinya sih ini terjadi saat kejadian Toru, sang sahabat dekatnya itu mati alias game over. Bagian yang penting karena dasaran ambisi Azuma itu terjadi di bagian ini. Jadi, apa nanti kita itu bisa melihat dengan jelas bagian kematian Toru yang dijebak oleh para rider lainnya. Gits juga muncul kan di flashback Azuma yang jadi awal mula memang dendam Azuma kepada Aceng Akashi Gits dan selalu menganggapnya itu rival. Jadi ini dia teman-teman ya. Flashback Azuma saat kematian Toru itu bakal diperlihatkan lengkapkah di spin-off satu ini? Kita tunggu aja. Jadi Ghirori itu nggak hanya muncul tapi akan berubah juga menjadi Kamen Rider Glare. Ngapain berubah jadi Glare? Dimana ada aturan Game Master itu kan dilarang mengintervensi permainan. Justru dari yang kita tonton di Gits, gerak-gerik Ghirori ini tuh dari dulu kan ya seperti itu. Dia persetan dengan aturan itu gitu ya. Jadi dengan berubahnya dia menjadi Glare itu ya untuk nutupin beberapa borok Desire Grand Prix agar tetap kondusif di mata publik menurut Ghirori. Berarti mestinya sih belum ada konflik atau ngesinisin si Aceng lah si Ghirori ini ya di bagian ini, di spin-off ini ya. Jadi ya masih konflik-konflik kecil biar kita itu makin dikasih lihat cara kerja di GP, terutama Game Master ngeberesin masalah-masalah kecil atau ampasnya itu seperti apa ya. Niram, sang eksekutif produser di GP juga hadir di sini yang akan menambah krusial misteri yang bakalan diceritakan di spin-off satu ini. Jadi balik lagi bicara soal timeline yang bertempat di awal-awal cerita Gits ya. Jadi ya sesuai dengan sinopsisnya tadi, di mana Hareruya Win baru bergabung menjadi bagian di GP, menjadi staffnya. Jadi ya tentu kita juga penasaran nih dengan kinerja Niram itu seperti apa di periode itu ya. Jadi sang pemeran utama Gits juga hadir yaitu si Aceng ya. Terlihat dia itu lagi kayak berpas-pasan dengan si Hareruya Win yang lagi sambil bawa gitar terlihat di situ. Tapi di sini ya mereka belum kenal satu sama lain ya. Nggak mengenal satu sama lain. Karena memang sesuai dengan ceritanya, identitas dari Kamen Rider Punk Jack itu masih disembunyikan. Dimana si Aceng juga ya belum tahu gitu soal ini ya. Jadi ya kayak ya siapa gitu ya. Ada Sumuri juga, jadi ini buat kita yang nonton dan cari sisi ademnya lah ya. Tapi kalau dari Anda ngelihat Sumuri ini tuh partneran sama si Punk Jack, berasa serasi aja gitu ya. Sebagai dua orang dari DGP. Bukan sebagai pasangan teman-teman ya, sebagai partner aja gitu. Kalau pasangan Sumuri jelas ya cocoknya sama Aceng menurut Anda. Jadi apakah Sumuri juga bakalan ngasih dampak yang penting ke ceritanya nanti? Ya kan memang diceritakan si Hareruya Win ini kan kayak tergila-gila gitu sama si Sumuri ya. Tapi ketika si Hareruya Win ini tuh lagi dalam kondisi nggak lebay, terus juga lagi partneran sama si Sumuri kayak di apa sih yang game yang di kastil itu, ya menurut Anda sih cocok-cocok aja gitu ya mereka sebagai dua orang dari DGP. Dan di akhir kita diperlihatkan dengan Kamen Rider Punk Jack yang sedang menggunakan beat foam. Emang beat foam yang lebih cocok sama Punk Jack sih ya, nggak tahu kenapa. Jadi ya dibanding sama si Naon gitu ya, menurut Ana ya jujur lebih cocok sama si Punk Jack. Walaupun secara teori Nago ID Core itu cocoknya sama si Beat Race Buckle. Pasti dari kalian juga banyak banget yang berkomentar seperti itu. Wah, Beat lebih cocok sama Punk Jack nih. Soalnya kan pas banget gitu sama Hareruya Win juga yang anak band dan suka bawa gitar ya. Best match-nya malah sama Monster Foam. Dan ini dia logo title dari Gits Extra Kamen Rider Punk Jack ya. Bakalan tayang tanggal 21 Mei 2023. Spesial di Toei Tokusatsu Fan Club. Ya, ntar juga udah bisa kita nonton lah ya. Semoga emang benar jadi ekstra yang bagus dan seru untuk kita perbincangkan nanti ya. Selingan info dan pendapat ya setelah kita breakdown tadi. Jadi penulis dari Gits Extra Kamen Rider Punk Jack ini adalah Bapak Yuya Takahashi. Penulis yang sama dengan Kamen Rider Gits yang masih kita ikuti sampai sekarang ya. Yang mungkin kita juga menangkap Yuya ini emang mau spin-off ini tuh tetap sejalur dan selaras dengan ceritanya Gits pada waktu itu. Semoga ya Bapak Yuya ini tuh bisa memaksimalkan ya dengan emang mengisi kekosongan-kekosongan yang ada dengan baik ya. Ana sih ya nggak lihat ada embel-embel jualan mainannya ya di sini ya. Kalau boleh salut ya teman-teman ya, yang eksekusinya mirip-mirip seperti ini tuh pas zaman Kamen Rider Zero One yang ada Project Thousand. Nah, inget nggak soal itu ya? Menurut Ana itu bagus banget. Dimana itu benar-benar sesuai dengan judulnya, yaitu Project Thousand. Untuk membuat Amatsuga itu menjadi Kamen Rider Thousand. Semua ini itunya tuh seperti sudah direncanakan gitu oleh Amatsuga. Jadi semuanya jelas gitu, kayak nggak terlalu ngalor ngidul gitu. Jadi nyambung-nyambung aja ya. Itu bagus, dimana episode pertamanya juga diakhiri dengan cukup kelam ya. Anda jadi pengen nonton lagi tuh ya. Dan itu memang
benar-benar mengisi kekosongan banget gitu ya. Yang kita rasa, wah Zero One mungkin untuk sebagian orang kayak udah padat, tapi ini tuh masih bisa dimasukin lagi gitu dengan ekstra seperti itu. Dengan di balik layar Amatsu Gai bekerja seperti apa, itu klop banget ya. Gak cuman flashback soal gimana Hareruya Win ini jadi staff DGP di awal-awal, kita juga bisa melihat flashbacknya bahkan sebelum dia itu jadi staff DGP. Terutama saat dia itu masih jadi anak band ya, dan bandnya itu bernama Weather Hearts. Dan Hareruya Win ini emang jadi center utama di bandnya ya, dengan posisi gitar dan juga vokal. Aneh banget tuh. Jadi anggota band lainnya itu ada namanya juga Hiroki diperankan oleh Kaname Futaba, ada Cloud juga diperankan oleh Masayuki Sado, dan Yukito diperankan oleh Daichi Hida. Nah ini yang teman-teman lainnya ini emang anak band beneran gak di real life-nya nih. Mereka juga punya lagu andalan dan akan jadi tema untuk Gits Extra Punk Jack ini secara spesial, berjudul Rollin' Rollin' Punking. Wow. Jadi lagu tersebut kini sedang streaming nih di berbagai platform seperti kayak Spotify, Apple Music, Line Music, dan masih banyak lagi. Jadi di ceritanya, jadi anak band nyanyiin lagu ini, dan lagunya itu emang ada beneran dan bisa kita dengerin. Langsung aja, silahkan kalian langsung aja dengerin ke Spotify teman-teman ya. Jadi segitu aja untuk pembahasan Gits Extra Kamen Rider Punk Jack. Jadi jangan lupa teman-teman, tayangnya itu 21 Mei 2023. Jadi ditunggu aja, dibahas secara mendalam. Pastinya penasaran soal spin-off satu ini teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali pembahasan akhir-akhir ini. Ana juga ini udah 3 hari Pak berturut-turut bahas terus ya. Shinobi, Vice, Punk Jack. Besoknya lagi harus bahas episodenya Gits lagi ya. Tapi tetap semangat tentunya teman-teman. Tetap support aja, tetap tunggu aja pembahasannya, dan selalu ramaikan setiap video yang Ana upload. Terima kasih guys sekali lagi. Jangan lupa pendapat dan komentar kalian teman-teman ya, karena ini bisa dibilang kategorinya cukup serius. Jadi Ana juga mengharapkan ada diskusi dua arah dari kalian semua soal Gits Extra Kamen Rider Punk Jack. Like, share, and subscribe guys. Wassalam, bye-bye.